Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, manusia terbaik yang kelak kita harapkan syafaatnya, manusia yang dengan cara mempelajari biografinya, mudah-mudahan kita bertambah kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Rasulullah SAW ke luar Makkah. Kemudian kalau masih cukup waktunya kita akan bahas tentang Isra Mi'raj. Jadi di tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW menjajaki berdakwah kepada para kabilah atau kepada kabilah-kabilah yang ada di luar Mekah. Jadi sejauh ini Rasulullah SAW, ini kalau kita ambil hikmahnya, seolah-olah ada kesimpulan bahwa titik optimum di Mekah itu sudah tercapai, sudah mentok. Dan Mekah sudah tidak bisa dipakai sebagai titik tolak untuk membangun peradaban yang lebih besar. Maka Rasulullah SAW menjajaki keluar Mekah. Upaya ini sudah dilakukan jauh sebelumnya, di tahun ke-4 Hijriah, di tahun ke-4 kenabian Rasul sudah mencoba menyiapkan mahjar itu. Sebelum hijrah, disiapkan mahjarnya, tempat hijrahnya dulu, dikondisikan. Rasulullah sudah menjajaki ke Habasyah. Kemudian di tahun ke-10 pembahasan kita di pekan lalu, Rasulullah SAW sudah menjajaki Taif. Tapi masih belum berhasil. Dan Rasulullah SAW tidak berhenti. Beliau tidak putus asa. Beliau terus mencoba. Pokoknya dicoba terus. Sampai terbentur-bentur. Sampai mentok. Sampai maksimal usaha beliau. Di tahun ke-10 kenabian ini, di bulan Dzulqa'dah, tahun ke-10 kenabian, bulan Dzulqa'dah itu berarti sudah masuk musim-musim haji. Bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan berikutnya bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulqa'dah itu pasar-pasar di sekitar Mekah sudah ramai. Ada pasar-pasar internasional, pasar musiman. Ada pasar Uqab yang paling terkenal, ada Madinah, ada Bermajas, dan lain-lain. Beliau jajaki. Sebetulnya ini sudah berlangsung sejak lama. Beliau berdakwah kepada kabilah-kabilah dari luar Mekah di musim haji. Itu sudah beliau lakukan sejak lama. Nah, kemudian, tapi kalau tahun ini kondisinya berbeda. Tahun ini, di tahun ke-10 kenabian ini, posisi beliau sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Abu Thalib sudah wafat. Beliau sudah pernah menjajaki dakwah ke Taif, yang itu berarti posisi beliau itu seperti sudah disapih dari kabilah induknya, dari Bani Hashim. Nah, ini yang salah satu definisi ghuraba itu seperti itu. Seseorang yang terlepas dari kabilahnya, terpisah dari kabilahnya, itu ghuraba. Jadi ghurbatul Islam, keterasingan Islam, keterasingan para sahabat, keterasingan Rasulullah SAW itu betul-betul terasa waktu itu. Beliau sudah tidak bisa dilindungi oleh kabilahnya lagi seperti dulu. Maka di tahun-tahun ini, di akhir periode Mekah itu, beliau untuk masuk Mekah saja ketika pulang dari Taif kan harus
dengan jaminan keamanan dari Al-Mut'im bin Adi. Seperti itu. Kemudian Rasulullah menawarkan ajaran Islam ini kepada kabilah-kabilah yang ada. Dalam riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, setelah 10 tahun berdakwah di Mekah itu, beliau kemudian mendakwahi orang-orang kabilah-kabilah dari luar Mekah. Beliau mengatakan, adakah yang mau beriman kepadaku? Halman yu'min. Nah, sebenarnya terjemahnya bukan beriman, bukan yu'minun, tapi yu'win. Siapakah di antara kalian yang siap melindungiku? Man yansuruni hatta uballighu risalati rabbi. Siapa yang akan menolongku? Siapa di antara kalian yang siap membela aku agar aku bisa menyampaikan risalah dari Tuhanku, risalah dari Rabbku. Walahul jannah. Kemudian beliau sampaikan balasannya adalah surga. Ini yang beliau tawarkan kepada kabilah-kabilah. Di Ar-Rahikul Maktum disebutkan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini salah satu imam di masa tabi'in, imam yang sangat terkenal. Beliau ini salah satu ulama yang masuk juga di Rijalul Bukhari. Dalam silsilah atau mata rantai riwayat Imam Bukhari, beliau ini termasuk thiqah. Dan Imam Az-Zuhri ini juga termasuk imam yang menjadi rujukan dalam persoalan sirah nabawiyah. Beliau sebutkan ada banyak kabilah yang dijajaki oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian Sufyan Rahman Al-Barquri menyebutkan di situ jumlah kabilah yang sangat banyak sekali disebutkan Imam Az-Zuhri itu sebenarnya kabilah-kabilah yang beliau dakwahi sejak awal di tahun keempat Hijriah, kenabian. Sejak beliau menjaharkan dakwah secara terang-terangan. Itu kan setiap tahun beliau manfaatkan. Nah, tapi kalau di tahun ke-10 itu ada 3 kabilah ini, Bani Kaleb, Bani Hanifah, dan Bani Amir. Tapi semuanya sama. Mereka tidak siap menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tahun berikutnya ini, sebagian menyebutkan ada Bani Dhuhl dan Bani Syaiban itu tahun berikutnya. Nah, Bani Syaiban ini di Ar-Rahikul Maktum, Syekh Sufyan Al-Barquri hanya menyinggung sedikit saja. Beliau hanya menyebutkan bahwa Bani Syaiban itu menerima ajaran Rasulullah SAW, menerima dakwah beliau, tapi menunda, tidak siap didatangi dan membela Rasulullah SAW. Mereka belum siap kalau Rasulullah SAW hijrah ke sana. Itu yang disampaikan. Dari Bani Syaiban ini, kelak kita akan kenal nama, ada Al-Musanna bin Harithah. Beliau yang nanti jadi komandan perang ketika di zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin berhadapan dengan Persia. Nah, itu beliau sudah masuk Islam sejak saat ini. Di tahun ke-11 sebelum Rasulullah ke Madinah. Tapi Bani Syaiban ini menyampaikan, sebenarnya riwayatnya panjang sekali. Rasulullah SAW didampingi Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada dialog yang panjang antara Abu Bakar dengan perwakilan mereka. Setelah itu datang Rasulullah SAW, kemudian disampaikan, ditawarkan Islam, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW ajaran-ajaran Islam. Mereka siap, mereka menerima itu, mereka masuk Islam. Tapi tidak siap kalau harus membawa serta Rasulullah SAW ke tempat mereka. Alasannya adalah Bani Syaiban ini dia tinggal di perbatasan, di ujung wilayah Jazirah Arab yang berbatasan dengan Persia. Dan wilayah Bani Syaiban ini punya perjanjian dengan ini semacam wilayah jajahannya Persia, seperti itu. Maka kalau di tahun itu, di waktu itu, mereka menerima Islam dan menerima kedatangan Rasulullah SAW, resikonya berat. Dan itu bisa kontraproduktif dengan rencana dakwah Rasulullah SAW, karena tujuannya adalah mendapatkan perlindungan Rasulullah SAW. Tapi ini belum bisa dilakukan.
tapi mereka menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Maka ini menjadi simpanan berharga ini Bani Syaiban sudah menerima Islam sejak awal. Dan ketika nanti Rasulullah SAW sudah di Madinah, dan nanti di zaman Umar bin Khattab ketika mereka harus berhadapan dengan Persia, salah satu komandan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab adalah Al-Musanna bin Harithah, yang berasal dari Bani Syaiban. Ya. Selain kabilah-kabilah ada beberapa perorangan, beberapa individu yang masuk Islam dari luar Mekah. Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri menyebutkan ada beberapa nama. Nanti bisa dibaca pelan-pelan sambil dicermati di Rahil Mahtum. Ada Suwaid bin Samit, ada Iyas bin Mu'ad, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Tufail bin Amr Ad-Dausi, ada Ulimat Al-Azdi. Ini kisah-kisah mereka ini luar biasa. Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, tapi sebagian menyebutkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk Islamnya, betul beliau dari luar Mekah, dari Bani Ghifar, tapi masuk Islamnya ketika Rasulullah SAW masih berdakwah secara sirriyah, bukan di tahun ke-10 Hijriah, bukan di tahun ke-10 kenabian ini. Abu Dzar yang luar biasa, beliau masuk Islam, datang ke Mekah, kemudian sampai di Mekah, tidak langsung menampakkan diri, dan tidak langsung tanya-tanya kepada orang-orang di Mekah, tidak tanya namanya Muhammad itu yang mana, rumahnya mana, tidak begitu, tapi beliau datang ke Mekah, kemudian tetap merahasiakan identitas sampai nanti ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib kan rumahnya dekat Ka'bah karena bapaknya itu yang ngurus Ka'bah. Ali bin Abi Thalib kemudian lihat, amati, ini orang kok kayaknya bukan dari, ini orang pasti bukan dari Mekah, ini kok sudah beberapa hari di sini. Kemudian oleh Ali bin Abi Thalib ditanya, dan Abu Dzar tidak langsung berterus terang. Ali bin Abi Thalib kemudian ajak Abu Dzar menginap di rumahnya. Setelah itu baru ditanya, di komunikasi, dipancing-pancing. Setelah itu baru Abu Dzar terus terang, saya ini mencari orang namanya Muhammad. Saya dengar dia mengaku Nabi. Sebelumnya Abu Dzar sudah mengutus, kalau tidak adiknya, sepupunya, datang dulu ke Mekah cari informasi. Setelah dapat informasi, baru Abu Dzar datang sendiri ke Mekah mencari Rasulullah SAW. Dan ketika ketemu dengan Ali bin Abi Thalib ini, kemudian Ali bin Abi Thalib sampaikan, besok silakan Anda mengikuti saya, tapi jaga jarak, nanti saya kasih kode. Kalau ada orang yang mencurigakan, kita berhenti. Jadi Ali bin Abi Thalib jalan di depan, Abu Dzar jalan mengikuti di belakangnya, tapi jaga jarak. Jangan sampai orang Mekah tahu Ali bin Abi Thalib ini bersama orang asing. Dan jangan sampai ketahuan markasnya Rasulullah SAW di Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka jaga jarak. Nanti kalau ada orang, kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan, saya akan pura-pura membetulkan tali sandal saya. Jadi kalau saya berhenti, silakan Anda ikut berhenti. Seperti itu. Kemudian sampai juga ke Darul Arqam. Kemudian Abu Dzar masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam masih tinggal beberapa lama di Mekah. Kemudian Abu Dzar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk terang-terangan menampakkan keislamannya di Ka'bah. Dan beliau dipukuli sampai babak belur. Kemudian ditolong oleh Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Kemudian Al-Abbas bilang, kalian tidak takut ya dengan, kalian nggak tahu ya, ini dia dari kabilah apa? Dia dari kabilah Bani Ghifar. Bani Ghifar itu kabilah yang tinggalnya di jalur yang kalian lewati ketika berdagang. Kalau ada apa-apa dengan orang ini, kalian terancam perjalanan dagang kalian. Nah, kemudian barulah itu orang-orang Quraisy berhenti. Tapi Abu Dzar gak kapok. Kemudian hari berikutnya begitu lagi sampai dipukuli habis-habisan sampai hampir mati. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, kembalilah engkau ke kaummu. Tunggu nanti kalau sudah ada kabar bahwa aku telah dimenangkan oleh Allah Ta'ala, engkau datanglah." Tapi datang kemana itu belum tahu. Rasulullah belum mengatakan Madinah tempatnya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nanti ketika Rasulullah sudah tinggal, nanti nyusul ke Madinah. Sahabat yang luar biasa. Asdaqul lahjatan. Orang yang kalau ngomong tidak pakai tedeng aling-aling. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Kemudian ada Tufail bin Amr ad-Dausi, orang Yaman. Beliau ini pembesar dari tokoh di Yaman. Kemudian datang ke Mekah. Tapi orang-orang Mekah bilang, kamu jangan sampai dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Pokoknya jangan sampai. Itu berbahaya sekali orangnya. Kata-katanya seperti sihir. Sampai Tufail bin Amr ad-Dausi ini, kalau ketika dia tawaf di dekat Ka'bah itu ditutup telinganya pakai kapas. Khawatir mendengar ucapan Rasulullah SAW. Tapi Allah takdirkan ketika dia tawaf di Ka'bah, Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah, sholat dan seterusnya. Kemudian beliau, Tufail bin Amr ini, mendengar bacaan Rasulullah SAW. Didengarkan. Kemudian setelah mendengar itu, tahu ini bukan kata-kata biasa, ini kalimat yang luar biasa. Dalam maknanya, indah bahasanya. Kemudian Tufail bin Amr, saya ini kan bukan orang bodoh. Saya cobalah ajak dialog. Kemudian Tufail bin Amr berdialog dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menawarkan Islam dan Tufail bin Amr Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Kemudian beliau masuk Islam. Kemudian ketika mau pulang ke kaumnya, beliau minta agar diberikan tanda. Tanda itu maksudnya semacam karomah. Didoakan oleh Rasulullah SAW dan ketika pulang ke kaumnya, karena agar nanti ketika ngomong kepada kaumnya, Tufail bin Amr ini mereka bisa menerima. Kemudian Allah berikan cahaya yang ada di keningnya. Kemudian beliau minta agar dipindahkan dari keningnya ke ujung jarinya. Karena kalau di kening nanti orang mengira dia kena gangguan jin dan semacamnya. Kemudian ada nama Zimad al-Azdi radhiyallahu anhu. Beliau ini juga orang Yaman. Nah, Zimad al-Azdi ini luar biasa. Selama ini orang Yaman ketika haji atau datang ke Baitullah, pulangnya mereka cerita. Di Mekah itu ada orang Mekah itu bilang dia gila. Atau orang Mekah berpesan jangan dekat-dekat dia, berbahaya. Zimad al-Azdi orang Yaman dan ke Mekah itu jaraknya lebih jauh. Tapi orang bilang ini cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bukan orang sembarangan. Abdul Muttalib itu yang ngurus Ka'bah. Ini keponakannya Abu Talib. Abu Talib di zaman itu yang ngurus Ka'bah. Artinya ini bukan orang sembarangan. Tapi kok bisa segitunya orang-orang ketika pulang dari haji berpesan seperti itu. Kemudian Zimad al-Azdi terpanggil. Zimad al-Azdi kemudian datang ke Mekah, dicari Rasulullah SAW sampai ketemu, kemudian bilang kepada Rasulullah SAW bahwa dia sampaikan bahwa dia ini bisa mengobati orang kesurupan. Kalau saudara mau, saya akan obati saudara. Kira-kira begitu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dengan tenang Rasulullah SAW. Kalau kita dituduh gila begitu mungkin langsung dipukul atau diapakan gitu. Kurang ajar sekali menuduh orang nggak kenal, tahu-tahu datang-datang menuduh saya gila. Rasulullah SAW dengan tenang kemudian beliau menjawab jawaban tawaran Zimad al-Azdi ini. Rasulullah mengatakan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Seperti itu. Sungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kita hanya meminta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kami, nafs kami. Sayyiati amalina, dan dari keburukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal. Zimad al-Azdi langsung connect. Ini bukan orang biasa, orang gila nggak mungkin ngomong seperti ini. Kemudian siapa Anda? Kemudian Rasulullah SAW sampaikan ajaran Islam dan Allah bukakan hati Zimad al-Azdi. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini orang-orang yang dari luar Mekah masuk Islam. Jadi ada yang secara personal, individu-individu yang masuk Islam, ada juga yang kabilah-kabilah yang dijajaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun itu Rasulullah bertemu dengan 6 pemuda dari Madinah, dari Yathrib.
Waktu itu namanya masih Yathrib. Ada As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Haris, ada Rafi bin Malik, ada Utbah bin Amir, ada Uqbah bin Amir, ada Jabir bin Abdullah. Kemudian Rasulullah tawarkan kepada mereka, Rasulullah jelaskan tentang Islam, Allah masuk Islam. Dan masuk Islamnya 6 orang ini bukan tanpa sebabnya. Tentu ini bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala untuk membukakan hati-hati mereka ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ada sebab-sebab yang Allah jadikan. Kenapa orang Madinah, orang Yathrib ini lebih mudah menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Ada beberapa faktor. Di antaranya adalah kedekatan mereka dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tinggal di sana. Selama ini mereka sudah tahu cerita-cerita, kisah-kisah bahwa akan ada nabi terakhir. Itu sudah masyhur di kalangan Yahudi. Dan orang Madinah tahu betul itu. Cirinya seperti ini dan seterusnya. Makanya orang-orang Yahudi, mereka yang tinggal di Madinah itu tidak sedikit. Ada sekian banyak kabilah. Nah, ini orang-orang dari Madinah. Tapi Rasulullah SAW bukan saat itu juga kemudian minta beliau ini pindah ke Madinah. Orang-orang dari Madinah ini, dari Yathrib, waktu itu namanya Yathrib, ada beberapa faktor yang membuat mereka, atau ada beberapa sebab yang Allah takdirkan ini menjadi sebab nanti mudahnya mereka menerima Islam dan mudahnya atau yang nanti menjadikan Yathrib itu mahjarnya, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Syekh Safir Al-Barakuri singgung juga di Fathul Maktum tentang perang Bu'ats. Jadi orang-orang Madinah itu mereka terpecah antara kabilah Khazraj dan Aus. Bani Khazraj dan Aus. Mereka perang saudara berlarut-larut, sangat lama. Dan puncaknya di tahun itu terjadi perang Bu'ats atau beberapa tahun sebelumnya. Di perang Bu'ats itu, perang yang berdarah-darah. Tokoh-tokoh tua mereka hampir semuanya mati. Maka yang ada tinggal anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini yang mereka sudah bosan dengan perang, mereka biasa generasi muda itu lebih mudah menerima perubahan. Mereka harus perubahan. Kemudian kedekatannya dengan Yahudi. Kemudian pengenalan mereka tentang Rasul dan Risalah. Mereka ini sudah tahu banyak atau sudah mengenal apa itu Rasul, konsep tentang Rasul, tentang risalah yang dibawa, tentang kitab suci, karena kedekatan mereka dengan Yahudi. Kemudian mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW, kami ini meninggalkan kaum yang satu sama lain terlibat permusuhan dan nyaris binasa. Jadi kami ini meninggalkan Madinah, yang isinya itu orang yang 2 kabilah besar yang berseteru dari sejak dulu dan hampir binasa. Kemudian mereka menyampaikan, kami berharap engkau menjadi pemersatu bagi mereka. Jadi ada harapan dari orang-orang Madinah ini, dari 6 pemuda ini. Mereka memandang orangnya itu adalah Rasulullah SAW. Jadi apa namanya? Kalau berbahasa itu, ini bisa saling ketemu antara harapan yang harapan Rasulullah SAW dan harapan mereka. Di tahun ini juga, di tahun ke-10 kemudian tahun ke-11 ini, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah tahun sebelumnya itu Khadijah radhiyallahu anha wafat, kemudian beliau menikah dengan Saudah radhiyallahu anha. Kemudian di tahun ke-11 ini, di bulan Syawal, beliau menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tidak langsung tinggal serumah. Beliau tinggal serumah dengan Aisyah itu nanti beberapa tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian kita bahas tentang Isra Mi'raj. Jadi setelah masa-masa yang berat yang dilalui oleh Rasulullah SAW, 10 tahun berdakwah di Mekah. 10 tahun itu kadernya Rasulullah SAW itu hanya sedikit. 10 tahun. Hanya 200-an yang masih berada di Madinah. Kemudian ada sekitar 118 yang
sedang ada di Habasyah. Hanya itu. Nanti itulah para sahabat yang dihijrahkan ke Madinah. Jadi terasa lambat, terasa berat, ujiannya berat. Apalagi di titik ini. Setelah 3 tahun ada masa pemboikotan, mereka diisolir secara total. Kemudian setelah itu Abu Thalib wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Jadi semua kesedihan seperti bertumpuk-tumpuk. Sumber-sumber kesedihan seperti bersatu. Berat sekali yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menjajaki dakwah ke Taif, ditolak, dilempari batu, dihina dan seterusnya. Beliau menjajaki berdakwah kepada kabilah-kabilah di luar Mekah, hasilnya belum menggembirakan. Nah, kemudian di tahun inilah, tentang tahunnya ini ada perbedaan pendapat, tapi yang jelas di akhir periode Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam hiburan kepada Rasulullah SAW dengan Isra Mi'raj ini. Tentang Isra Mi'raj ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama tentang Isra-nya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang telah asra. Asra itu memperjalankan. Tapi orang Arab tahu kalau asra itu artinya perjalanan di malam hari. Ya, dari kata asra ini kemudian kata turunannya adalah kata Isra. Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang namanya Isra. Kalau Mi'raj nanti dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah negeri yang Allah berkahi. Palestina atau Syam secara umum. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ini innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sami, maha mendengar, al-basir, maha mengetahui. Ini tentang Isra-nya. Kemudian tentang Mi'raj-nya. Ini Allah sebutkan di surat An-Najm ayat 5 sampai ayat ke-18 sekitar itu. Ini penyebutan tentang Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwa. Al-Qur'an itu diajarkan oleh dia yang memiliki syadidul quwa, kekuatan yang sangat kuat. Siapa itu? Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di ayat yang lain Allah sebutkan dzi quwwatin 'inda dzil arsy matin. Malaikat Jibril adalah dzi quwwah. Malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dzu mirratin fastawa. Pemilik mirrah, wujud atau rupa yang sangat indah. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia pernah menampakkan diri di ufuk yang tinggi pada rupa aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakana qaba qausaini au adana. Summa dana fatadalla. Kemudian Rasulullah SAW diizinkan untuk mendekat dan sangat dekat. Fakana qaba qausaini au adana. Sampai jarak yang sangat dekat, sekitar 2 busur panah atau bahkan lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma auha. Kemudian Allah wahyukan kepada hambanya itu apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Subhanallah, di ayat ini Allah menyebut Rasulullah SAW dengan hamba. Allah menyebut dia abdi, hamba Allah. Di ayat yang lain beberapa nabi disebut abdi. Luar biasa ini adalah ketika Allah Ta'ala menyebut seorang manusia dengan hambaku, itu pujian. Kita ini semua memang hamba Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah mengakui ini hambaku, itu yang luar biasa. Karena kalau sekedar kita mengakui saya ini hamba Allah, itu semua kita bisa. Tapi kalau Allah mengakui ini hambaku, itu pujian luar biasa. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang ia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini beberapa kami cantumkan terjemahnya, tapi dari ayat ke-13 sampai 18.
Dan sungguh dia, Muhammad SAW, melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Dulu pernah malaikat Jibril menampakkan wujud yang asli ketika Rasulullah SAW setelah masa fatrah terputusnya wahyu itu, kemudian malaikat Jibril di kesempatan berikutnya menampakkan ketika malaikat Jibril duduk di atas kursi kemudian menutupi ufuk, kemudian mau menampakkan wujud aslinya dengan 600 sayap. Allah sebutkan di kesempatan yang lain ketika di Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril juga menampakkan wujud aslinya. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Kemudian Muhammad SAW melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diikuti oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi Sidratul Muntaha dalam hadis disebutkan bahwa ketika Allah perintahkan kepada Sidratul Muntaha, pohon Sidratul Muntaha itu, dia berubah dengan wujud atau rupa atau warna yang sangat indah. Penglihatannya Muhammad SAW tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh ia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Ini diulang lagi di ayat ini di surat An-Najm ketika Allah bicara tentang Mi'raj, seperti yang Allah sebutkan di ayat tentang Isra. Allah sebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Di surat An-Najm ini Allah sebutkan laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Kemudian kronologinya atau urutan kejadiannya ini nanti detailnya bisa dibaca pelan-pelan ya, Raghul Mahtum. Dan kalau dibahas detail itu bisa sangat panjang dan sangat banyak ibrah atau sangat banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama tentang tarikhnya atau kapan waktunya persisnya, tanggal berapa, bulan berapa, itu ada perbedaan pendapat. Dan biasa itu dalam sirah, dalam tarikh itu biasa terjadi perbedaan pendapat. Bahkan hari lahir tentang tanggal lahirnya Rasulullah pun ada perbedaan pendapat. Termasuk juga tanggal Isra Mi'raj ini. Kalau di kita diperingati 27 Rajab misalnya. Tapi perlu kita ada catatan bahwa 27 Rajab itu pun ada perbedaan pendapat di sana. Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di akhir periode Mekah, seperti itu. Isra artinya perjalanan malam hari, ada catatan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW menjalaninya dengan ruh dan jasad sekaligus, bukan hanya ruh saja, tidak seperti mimpi, tapi secara fisik juga. Ini pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, karena di situ ada perbedaan pendapat. Tapi yang rajih insya Allah bahwa Rasulullah SAW memang secara fisik juga diperjalankan, bukan hanya beliau tidur kemudian ruhnya saja, tapi jasadnya juga. Kemudian sebelum Isra dan Mi'raj ini, Allah Ta'ala kembali membelah dada beliau. Allah Ta'ala kembali membelah dada Rasulullah SAW sebagaimana yang pernah terjadi ketika Rasulullah SAW masih kecil, ketika beliau masih diasuh di perkampungan Bani Sa'adah bersama Halimah As-Sa'diyah. Sebelum beliau di Isra Mi'rajkan juga kembali dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di sebagian riwayat disebutkan furja'an saqfi baiti. Ada yang malaikat Jibril masuk melalui atap rumah beliau atau rumah bagian atas. Wa ana bi Makkah. Dan waktu itu aku berada di Mekkah, kata Rasulullah. Fa nazala Jibril alaihissalam fa faraja sadri. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam, kemudian membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian mencucinya dengan air Zamzam. Summa ja'a bi tasdin min dhahabin mubtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian didatangkan satu wadah yang penuh dengan yang terbuat dari emas, yang penuh dengan hikmah dan iman. Dengan hikmah dan iman. Apa itu hikmah ini kalau dibahas bisa panjang. Fa'afraghahu fi sadri summa atbaqahu. Kemudian setelah selesai dicuci,
dikembalikan ke dalam dada Rasulullah SAW, kemudian ditutup lagi. Kemudian summa urijabi hatta dhahartu limustawan asma'u fihi sorifal aqlam. Di sebagian riwayat disebutkan seperti itu. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika beliau mi'raj itu sampai pada titik yang sangat tinggi, sampai beliau Rasulullah SAW bisa mendengarkan suara goresan al-qalam. Terjemahnya pena. Al-qalam yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat segala sesuatu. Ini sebagian riwayat seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau Burak. Jadi beliau ini Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam menaiki kendaraan yang disebut Burak. Anas bin Malik meriwayatkan utitu bil Burak. Didatangkan kepadaku Burak. Wa huwa dabatun abyad tawilun. Burak adalah binatang tunggangan. Jadi fisik ya, ada fisiknya Burak ini. Abyadun, warnanya putih, tawilun, kemudian tinggi. Tingginya seperti apa? Fauqal himari dunal baghl. Lebih tinggi dari himar, tapi lebih rendah dari baghl. Himar ini keledai. Kalau baghl ini, kalau nggak salah, baghl itu blasteran antara keledai dengan kuda. Yadhu hafirahu inda muntaha tarfihi. Burak ini kalau melangkah, sekali melangkah dia bisa menjangkau sampai ujung sejauh mana pandangan kita. Jadi langsung melesat. Kemudian faraqibtuhu, Rasul mengatakan faraqibtuhu, kemudian aku menaikinya, mengendarainya hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku tiba di Masjidil Aqsa. Kemudian farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihi al-anbiya. Kemudian aku mengikatnya. Rasulullah ingat, jadi di sini kita ingat, Burak itu diikat di Masjidil Aqsa. Di satu halqah itu besi lingkaran seperti gelang, allati yarbitu bihi al-anbiya. Yang mana para nabi dulu mengikat Burak juga di situ. Jadi para nabi juga dulu pernah diberikan kesempatan seperti itu dan para nabi mengikatnya juga di situ. Qala, Rasulullah mengatakan lagi, "Tsumma dakhaltul masjid." Kemudian aku masuk ke masjid. Maksudnya masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Dan waktu itu karena ini masih di periode Mekah, di akhir periode Mekah, sholatnya kaum muslimin itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa itu menjadi kiblatnya kaum muslimin. Fasallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk dan sholat di dalamnya 2 rakaat. Rasulullah mengimami para nabi saat itu. Jumlah para nabi itu dalam sebagian riwayat disebutkan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 140.000. Kemudian dari sekian banyak jumlah nabi itu ar-rusulu min dzalika 315 asyara zaman ghafira. Kemudian para rasul jumlahnya ada 315. Ini jumlah rasul. Tapi jumlah nabi itu ratusan ribu. Dan semuanya diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa kharajtu, setelah selesai sholat dan mengimami para nabi itu, beliau keluar. Faja'ani Jibrilu alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangi beliau dan membawakan malaikat Jibril membawakan bi'ina'in min khamrin, dengan satu wadah bejana yang isinya adalah khamrin wa ina'in min laban. Satu bejana isinya khamr, satu bejana isinya susu. Fakhtartul laban, dan aku memilih susu, kata Rasulullah SAW. Faqala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Ketika Rasulullah memilih susu, itu Jibril mengatakan, engkau telah memilih
fitrah. Summa araja bina ila sama. Nah, setelah itu baru mi'raj ke langit. Perjalanan ke Sidratul Muntaha. Fastaftaha Jibrilu, kemudian ketika sampai di langit pertama, malaikat Jibril istaftaha, minta izin untuk dibukakan. Jadi langit itu ada pintu-pintunya dan ada penjaganya. Faqila, kemudian ditanya oleh penjaga pintu langit itu, malaikat penjaga pintu langit menanyakan, "Man anta, siapa engkau?" Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila, "Wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau?" Muhammad. Terus Jibril mengatakan, siapa yang menjawab, beliau menjawab, siapa yang bersama engkau? Beliau mengatakan Muhammad. Kemudian malaikat penjaga itu mengatakan, wa qad bu'itsa ilaihi. Oh, dia sudah diizinkan ya. Nah, bagian menerjemahkan wa qad bu'itsa ilaihi itu atau menjelaskan, oh dia sudah diutus ya, tapi sebagian menjelaskan bahwa wa qad bu'itsa ilaihi itu artinya, oh dia sudah diizinkan untuk mi'raj ya. Seperti itu. Fafutiha lana, kemudian pintu itu dibukakan untuk kami. Fa idza ana bi Adam farahaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian di langit yang pertama itu Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam memberikan sambutan marhaban dan seterusnya dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, summa araja bina ila sama isaniyah. Kemudian setelah itu naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kembali minta izin untuk dibukakan lagi. Faqila man anta. Malaikat penjaga tanya lagi, siapa engkau? Qala Jibril menjawab, Jibril mengatakan, Jibril, ini Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau? Muhammad. Malaikat tanya lagi, faqad bu'itsa ilaihi, oh dia sudah diizinkan mi'raj. Qala qad bu'itsa ilaihi, iya, sudah. Fafutiha lana, dan seterusnya. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Fa idza ana bi binail khalah Isa ibni Maryam wa Yahya ibni Zakaria. Jadi beliau dipertemukan dua nabi yang sepupuan, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Farhaba wa da'a li bi khairin. Kemudian beliau berdua menyambut keduanya menyambut Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan. Nanti di langit ketiga begitu lagi. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat dengan Nabi Idris alaihissalam. Berikutnya Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di setiap pintu langit itu malaikat menyambut dan bertanya, oh sudah diutus. Subhanallah, jadi Rasulullah SAW yang dakwahnya ditolak di bumi, dakwahnya ditolak penduduk bumi, beliau ini ternyata sudah dikenal oleh penduduk langit. Jadi para malaikat di setiap lapis langit itu memberikan izin dan menyambut malaikat Jibril dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai di langit ketujuh, di langit ketujuh, summa araja ila as-sama as-sabiyah, sangat di langit ketujuh. Fastaftaha Jibril, faqila man hada, ditanya lagi Jibril, minta izin lagi, memperkenalkan lagi. Kemudian disambut lagi oleh malaikat. Fafutiha lana fa ila ana bi Ibrahim. Kemudian beliau dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Malaikat Nabi Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh itu menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yang di hadis yang lain Rasulullah jelaskan, Baitul Ma'mur itu kalau di bumi ada Masjidil Haram, ada Ka'bah yang didatangi orang untuk berhaji. Wajib bagi setiap orang, minimal bagi yang mampu minimal datang sekali. Di Baitul Ma'mur itu juga ada tempat seperti itu yang para malaikat datang sekali, mereka sujud di sana, dan setelah mereka datang itu tidak kembali lagi. Sekali datang bisa 70.000 atau berapa itu malaikat di situ. Dan mereka datang sekali tidak kembali lagi. Tapi
tempat itu penuh dan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Bisa terbayang jumlah malaikat yang jadi jumlah malaikat bisa terbayang tidak habis-habis. Di Baitul Ma'mur itu Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nabi yang membangun Baitullah di bumi itu di sana diperkenankan oleh Allah Ta'ala dipertemukan dengan cucunya di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin, yang di Baitul Ma'mur itu kata Rasulullah 70.000 malaikat mereka sekali datang ke situ, dan jumlah itu berulang setiap hari seperti itu, dan yang datang itu atau yang datang selalu berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah itu baru summa dzahaba bi ila as-sidratil muntaha. Setelah itu baru Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan masih banyak bahasan tentang Isra dan Mi'raj ini. Banyak sekali hikmah-hikmah di baliknya. Kenapa Rasulullah dipertemukan dengan para nabi? Kenapa mengimami para nabi? Kenapa ada susu dan khamr? Kenapa ada beberapa percakapan, ada dipertemukan, diperlihatkan ini itu ini. Insyaallah ada banyak sekali hikmah, banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran dari sana, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Wallahu taala alam. Ya. Kepada kawan-kawan sekalian, sholihin sholihat, jika ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan, kami persilahkan, bisa disampaikan di kolom chat atau silakan menyampaikan langsung.